Assalamualaikum, annyeong, halo aku Elita, selamat datang lagi di channelku. Hari ini aku akan cerita tentang pencabutan gigi bungsu aku yang menggunakan BPJS. Jadi aku itu mencabut gigi bungsu menggunakan BPJS dan harganya itu 0 rupiah karena aku menggunakan BPJS ya. Jadi buat kalian yang punya gigi bungsu dan bingung mau cabut atau enggak, nah, ini panduan untuk kalian yang pengen cabut gigi bungsu kalau pakai BPJS. Oke, yang pertama itu kenapa sih aku cabut gigi bungsu? Nah, itu karena aku ketumbuhan gigi bungsu guys. Jadi di gigiku itu, gigi bungsunya itu tumbuh semua. Jadi yang paling tumbuh awal itu adalah gigi bungsu yang kanan bawah. Sebelumnya yang kiri bawah itu juga udah tumbuh, tapi cuma dia itu kelihatan kecil aja. Sedangkan yang kanan itu dia itu langsung muncul kayak gigi baru gitu. Jadi karena kemunculan gigi bungsu aku itu yang kanan itu jadi menyebabkan gusi aku itu bengkak guys. Jadi gusi aku itu sebelumnya di bulan September itu mengalami bengkak karena tumbuhnya gigi bungsu yang kanan. Nah, kebengkakan ini itu membuat gigi bungsu aku itu keluar lebih cepat dan menjadi lebih lebar gitu. Karena gigi bungsu aku itu udah mendorong keluar, jadi kayak cepet gitu keluarnya, dan keluarnya itu prosesnya di tengah malam guys. Jadi di tengah malam itu aku mengalami sakit yang luar biasa karena di bagian kanan bawah gigi bungsu aku yang bawah ini dia itu tumbuh dan membuat gusi aku itu bengkak di jam 12 malam. Di jam 12 malam itu berlangsung sakitnya sampai 3 jam. Jadi sampai sekitar jam 3-an itu sakit banget. Sakitnya itu ya rasanya kalau aku deskripsiin kayak gusi kalian itu yang bagian kanan bawah itu kayak ditusuk pisau gitu guys, ditusuk pisau berkali-kali. Jadi dia itu sakitnya sampai ke atas kepala. Nah, itu tuh rasanya pusing banget dan menurutku ini adalah sakit yang paling sakit aku rasain dan lebih sakit dari nyeri haid kalau menurut aku ya. Masa sampai ngalahin nyeri haid ini bener-bener sakit banget guys, karena itu kayak di bagian bawah itu kan dia itu menjalar ya dari tenggorokan sampai kepala. Nah, itu menyebabkan kayak pusing terus sakit. Wow, ini sampai tenggorokan itu nggak bisa nelen guys, karena dia itu kan gigi gusi aku itu dia bengkak, jadi dia itu susah untuk nelen. Nah, itu aku sepertinya menderita sekitar 10 hari karena aku itu mencoba obat apotek dan itu tidak mempan. Kayak mempannya itu cuma sebentar aja. Jadi setelah itu aku memutuskan untuk mencabut gigi bungsu aku. Karena kalau semakin dia dibiarkan, semakin dia membuat sakit di bagian rahang aku gitu guys. Jadi kan karena yang paling kelihatan itu di gigi bungsu kanan dan kiri. Jadi aku memutuskan untuk mencabut yang kanan dulu karena dia kan udah tumbuh. Karena mencabut gigi bungsu aku itu memakai BPJS, jadi dia itu perlu rujukan dari puskesmas karena fase ke-1ku itu di puskesmas. Jadi aku meminta rujukan ke puskesmas dulu untuk mendapatkan rujukan ke rumah sakit yang umum atau rumah sakit yang besar. Jadi kalau di puskesmas aku itu dia itu dirujuknya ke rumah sakit Sosodoro Jatikusumo di Bojonegoro guys. Jadi di situ itu ada namanya dokter bedah mulut gitu dengan gelar SPBMM. Jadi dokter itu mengatasi masalah gigi bungsu untuk pencabutan atau untuk mengatasi gigi bungsu lah ya. Nah, itu adanya di rumah sakit yang di Bojonegoro di Sosodoro Jatikusumo. Itu aku dirujuknya ke situ guys. Jadi aku perlu membuat surat rujukan dari puskesmas, lalu itu akan diarahkan ke kota terdekat. Lalu di kota terdekat itu akan diarahkan ke Bojonegoro. Nah, kalau punya aku itu seperti itu ya, dia ada 3 tahap gitu. Jadi aku harus mendapatkan 2 surat rujukan dari puskesmas dan dari RS di kota aku, baru bisa aku ke Bojonegoro guys, seperti itu. Jadi kalau untuk kalian yang rumah sakitnya atau rujukannya berbeda, mungkin prosesnya agak berbeda dan lebih cepat mungkin. Oke, setelah aku mendapatkan surat rujukan itu dari kota aku dan aku langsung pergi ke RS Bojonegoro Sosodoro Jatikusumo. Nah, di situ aku itu mendapat
dapat, karena aku belum tahu ya prosesnya, jadi datang dulu ke loket pendaftaran baru nanti ketemu dokternya. Nah, untuk ketemu dokternya itu nanti nunggu sekitar jam 9, setengah 10, karena dokternya itu datangnya sekitar jam segitu ya guys, kalau di Poli Gigi Jatikusumo Sosodoro. Setelah itu aku masuk dan konsultasi masalah gigi aku dan langsung dijadwalkan untuk operasi guys. Jadi kayak langsung dilihat gitu gigi aku pakai senter HP kayaknya waktu itu. Nah, pakai senter HP gitu karena cepat gitu ya, jadi kelihatan. Nah, langsung dokternya itu menyarankan untuk tindakan operasi dan nanti dijadwalkan. Setelah itu nanti karena di Sosodoro itu jadwal operasinya itu di info lewat WA, jadi dari Poli Gigi nanti kalian mendapatkan nomor WhatsApp. Lalu setelah itu kalian akan mengirim surat rujukan dan panoramik, jadi nanti akan dijadwalkan di WA untuk pemberitahuannya. Oh ya, sebelum itu jadi kalian harus waktu ketemu dokternya yang pertama kali itu kalian harus scan panoramik gitu untuk melihat posisi gigi kalian. Jadi nanti aku akan lihatkan di sini atau di sini untuk gambar panoramik gigi aku ya guys. Jadi itu kayak X-ray rahang gigi kalian itu, letaknya gigi kalian, gigi bungsu kalian itu apakah miring atau tegak seperti itu. Jadi untuk mengetahui tindakan apa yang dokter akan lakukan untuk gigi kalian. Jadi yang paling parah itu kalau miringnya itu sampai tidur gitu guys. Nah, itu katanya susah, sampai pembedahannya itu juga agak sulit. Jadi kalau kasusku itu nanti kalian bisa lihat di sini nanti kalian bisa lihat scan panoramik gigi aku ya. Jadi itu dia itu agak miring sedikit aja, tapi nggak sampai tidur gitu. Kalau tidur itu kan biasanya nabrak gigi yang sampingnya. Jadi kalau aku tuh miring sedikit gitu. Tapi itu dia tuh tumbuhnya sangat sakit guys. Jadi kayak wah, sakit banget. Oke, setelah itu aku mendapatkan jadwal operasinya dari WA. Jadi sekitar 1 mingguan dari RS waktu itu. Jadi aku langsung dapat jadwal operasinya. Dan jadwal operasinya itu tanggal 6 Oktober 2025 guys, untuk operasi yang gigi kanan bawah. Nah, seperti biasa aku langsung datang gitu di RS-nya untuk mengambil loket. Nah, waktu pendaftaran yang pertama karena aku sangat minim informasi ya guys. Jadi aku itu waktu itu mengalami kesalahan atau peristiwa yang tidak terduga. Jadi itu nomor antrianku itu tidak kedetek. Waktu itu aku mengambil nomor antrian 6, jadi malah jadi 22 karena aku membatalkan dia sistem gitu. Karena aku nggak tahu ya ini sistemnya kayak gimana. Jadi kalian kalau yang memakai BPJS, jadi aplikasi yang wajib itu JKN, dan kalau kalian kalau rujukannya ke Sosodoro nanti kalian bisa menggunakan aplikasi Siap RS. Nah, Siap RS itu aplikasi yang dari Sosodoro sendiri untuk mengambil antrian. Jadi kalau ke JKN ada dua sih, ada Siap RS sama Wasiat. Nanti kalian bisa lihat aja atau review-review dari yang lainnya, karena aku itu pakai yang Siap RS. Dan waktu itu yang pertama kali itu harus pakai JKN dulu. Jadi nanti kalau datang di RS-nya nanti kalian scan barcode-nya untuk check-in seperti itu. Nah, aku itu mengalami tragedi yang sangat tidak terduga, yaitu nomorku itu tidak terdeteksi. Jadi aku pusing, ya ampun, kok udah mau cabut gigi terus panik banget nomorku nggak kedetek. Jadi aku langsung disuruh untuk mengambil nomor antrian di Poli Gigi langsung ya. Jadi dari nomor 6 jadi nomor 22. Tapi tenang aja, waktu itu alhamdulillahnya cuma mundur 30 menit aja dari waktu perkiraanku. Jadi aman lah ya 30 menit, tapi itu membuat aku sangat deg-degan parah karena itu pertama kali aku mau cabut gigi, ada aja cobaannya gitu guys. Oke, aku akan langsung lanjut ke ceritanya. Setelah tragedi itu, jadi aku langsung menunggu ya untuk dipanggil dokter untuk melakukan operasi gigi bungsu. Nah, itu prosesnya kalian perlu dibius lokal dulu ya guys. Jadi ada dibius dulu baru nanti ke ruang operasi. Nah, dibiusnya itu di ruangan sebelah, beda dari ruang operasi karena ruang operasi itu sangat menakutkan menurutku. Ruang yang operasi gigi bungsu itu kayak gimana ya, warnanya itu temboknya putih, jadi kayak di tengah gitu porsinya. Cuma agak, menurutku agak sempit ya, karena nggak tahu, aku rasanya kayak agak sempit gitu, cuma deket-deket gitu loh apa barang-barangnya. Jadi meskipun temboknya warna putih dan dia itu ruangannya sangat
terang. Oh my god, sampai aku itu waktu itu silau guys, karena temboknya dan lampunya itu sangat terang ya kalau untuk operasi. Nah kalau untuk yang bius itu warna temboknya masih kayak normal gitu guys, kayak ada warnanya sedikit hijau atau apa ya, lupa aku temboknya, pokoknya ada warnanya. Nah itu kalian perlu dibius dulu ya, dibius lokal dulu. Tuh dibiusnya dibius oleh dokter sama, oh iya untuk nama-nama dokternya, jadi yang operasi itu dokter Ferdian sama Mas Raffi asisten dokternya. Kemudian yang membantu bius itu Mbak Debbie. Kemudian yang di administrasi di poli gigi itu yang aku lihat ya ada Bu Puji. Kemudian di loket pendaftaran itu ada Bu Nanik namanya. Nanti aku tuliskan lah ya nama-namanya di sini. Itu aku di biusnya dibantu oleh Dokter Ferdian sama Mbak Debbie. Nah, itu aku di bius ya. Aku mengalami 3 tusukan rasanya, 3 tusukan di bagian gusi bawah. Jadi disuntik gitu cairan biusnya sampai area yang mau dicabut itu. Jadi kayak di bagian gigi bungsunya itu dibius, ditusuk gitu. Rasanya itu sakit kayak dicutahan gitu loh, jadi kayak langsung cut gitu, jadi kayak di pelan-pelan gitu. Nah itu sakit ya guys, kayak sakitnya nggak kayak digigit semut sih, jadi ya sakit aja gitu. Nah aku kayak ngerasain ada 3 tusukan, jadi dia itu kayaknya ngebiusnya di bagian gusi bawah sama yang gusi atasnya, kayaknya aku lupa sih letaknya. Jadi aku kayak mengalami 3 tusukan gitu guys. Nah di biusnya itu nanti gusi kalian itu sebelumnya diolesin alkohol sama bagian sekitar mulut kalian nanti juga diolesin alkohol untuk mencegah infeksi sama untuk steril gitu ya guys. Jadi untuk kalian yang mau operasi aku saranin jangan make up tebal-tebal, karena itu kan ada nanti dikasih alkohol gitu di sekitar mulut kalian di bagian bibir. Tentunya kalian perlu make up yang tipis, atau tidak make up ya tidak apa-apa ya. Yang penting di bagian sini, di bagian bibir itu ya kalian harus jaga, karena menurutku tidak usah pakai lipstick yang agak tebal. Kalian lip tint aja atau lip balm aja, karena nanti kan itu dikasih alkohol gitu ya guys untuk sterilisasi biar tidak menimbulkan infeksi kuman bakteri gitu. Oke, setelah dibius nanti kalian disuruh nunggu lagi dan sekitar 10-15 menit gitu untuk biusnya itu bekerja. Nah, rasanya dibius itu gimana? Nah, rasanya dibius itu nanti kayak rasanya itu menebal kebas gitu sampai di bagian mulut sini ya, sampai di dekat bibir, kebas menebal gitu rasanya sampai di bibir, bagian bibir depan sini. Nah seperti itu rasanya, cuma kayak gimana ya, aku ngerasain karena pertama kali ya dibius, jadi kayak gimana nggak bisa gitu, jadi kayak susah gitulah itu ya, karena aku pertama kali ya. Oke, tiba saatnya aku dipanggil untuk dioperasi. Jadi di ruang tunggu itu kan ada mas-mas sama mbak-mbak pasangan couple gitulah ya, dia itu yang mau dioperasi tuh sepertinya yang cowoknya gitu. Tapi aku semakin deg-degan karena si cowoknya itu yang samping aku yang mau dicabut gigi bungsunya itu ternyata dia itu malah mual guys. Jadi dia itu kayak ditunda gitu operasinya karena dia itu mual karena obat bius atau obat apa nggak tahu aku. Jadi dia itu mual gitu. Aku yang di sampingnya kayak oh my god, gimana gua, nasib gua gitu. Jadi kayak itu di situ deg-degan parah karena aku pertama kali ya. Nah, aku berdoa di situ dan masih kayak deg 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 gitu. Jantung itu berdegup kencang sekali karena aku takut sakitnya itu luar biasa gitu ya guys. Jadi aku langsung masuk di ruang operasi. Oh ya, sebelum melakukan operasi itu nanti ada surat pernyataan gitu. Kalian persetujuan operasi gigi bungsu gitu nanti dikasih oleh Bu Puji lewat tabletnya gitu. Nanti kalian tanda tangannya digital. Kalau aku ya, tanda tangannya itu digital gitu. Nanti ada baca surat pernyataan gitu ya guys untuk setuju. Oke, di ruang operasi itu wah aku sangat takut banget ya kalau masuk ruang operasi itu. Aku sampai inget sampai sekarang ruang operasinya itu warnanya temboknya putih, kemudian kursinya itu ada di tengah, lalu lampunya itu sangat terang dan dingin guys. Jadi di situ hanya ada 2 orang. Kukira itu yang operasi itu
cewek cowok, ternyata cowok semua guys. Jadi kayak oh my god, gue cewek sendiri guys. Oke, aku harus tetap tenang, aku tetap tenang. Jadi di situ sudah memakai APD lengkap ya untuk dokter Ferdian sama Mas Raffi. Jadi aku disuruh duduk berbaring di kursinya. Nah, setelah itu karena di situ ruangannya sangat senyap ya guys. Jadi kayak aduh, semakin deg-degan aku di situ udah berbaring itu dengan deg-deg. Itu aku diam tapi kayak jantungku itu sangat deg-deg karena aku tuh takut banget ya guys. Jadi nanti bibir kalian itu juga diolesin alkohol lagi di sekitar bibir gitu ya. Nanti diolesin alkohol untuk sterilisasi dan nanti kalian disuruh tahan nafas sebentar karena itu alkoholnya kayaknya kuat banget, gak tahu ya berapa persentasenya, kayak 97 98, nggak tahu aku, sangat kuat gitu aromanya. Jadi kalian disuruh tahan nafas sebentar, nanti udah, nah langsung ya, kan aku udah nggak tahu ya apa kayak iya tahan nafas sebentar, terus aku tahan nafas, terus habis itu aku langsung ditutupin Mas Raffi itu pakai kain warna hijau, kain penutup untuk operasi gitu ya. Jadi itu mata sama di bagian ininya itu tertutup, jadi yang terbuka itu cuma bagian mulut aja. Aku kayak hah, langsung ditutup, apa-apaan ini gitu kan, aku nggak tahu ya karena nggak dijelasin di situ. Jadi kayak itu diam aja terus langsung ditutup muka kalian pakai itu. Setelah itu ya aku disuruh buka mulut lalu dicabut ya guys giginya itu. Wow, aku sampai ingat sampai sekarang ya, giginya itu aku mendengar suara tang dan suara penyedot yang untuk membersihkan darahnya itu. Jadi kayak yang berisik itu cuma itu. Dan yang mendengar kata-kata dari dokter Ferdian waktu itu yang operasi gigi bungsu kanan cuma gini, terpendam ya gitu. Udah, habis itu langsung ditutup. Kalian tahu, ini ya, ini gigi kalian ya. Ini tang. Nah, tangnya itu nancep di gigi kalian, terus gigi kalian itu dioglek sebentar, terus ditariknya itu kenceng banget guys. Itu aku kayak oh my god, nyawaku melayang seperti itu. Jadi kayak rasanya itu cuma sebentar aja karena gigi aku kan udah kelihatan banyak gitu ya, jadi nyabutnya itu gampang guys. Jadi cuma 30 detik aku ngerasain 30 detikan lah itu nyabutnya, cuma kenceng banget itu dokter Ferdian nyabutnya kayak gitu, karena emang mungkin cepet ya, harus cepet ya guys, karena kalau pelan-pelan kan nanti malah patah di dalamnya gitu. Nah seperti itu aku kayak ngerasain sampai nah habis itu suara berisik penyedot darahnya itu membersihkan darah yang hasil cabutan itu guys. Jadi kayak agar lebih terjaga gitu yang bagian yang gigi tercabutnya. Setelah itu aku kan diam aja ya, habis itu penutup mukanya itu dilepasin dari aku, terus aku bilang hah udah gitu. Aku tanya ke Mas Raffinya kayak ya udah gitu. Jadi Mas Raffinya itu kaget karena itu prosesnya cepet banget, cuma 30 detik aja. Jadi kayak wow ini cepet banget sih, jadi alhamdulillah gitu. Dan sakitnya itu cuma pas dioglek terus ditahan gitu, dimasukin gitu tangnya terus ditarik gitu guys. Jadi kayak sakitnya pas itu aja sih, cuma kayak sebentar aja, tapi emang sakit guys. Biusnya itu masih kerasa kayak terdorong gitunya giginya pas mau dicabut itu. Jadi kayak sakitnya pas itu sih menurutku. Jadi habis itu ya aku itu gemetar banget abis dari ruang operasi. Jadi kayak shock gitu guys, kayak oh my god nyabutnya bener-bener menurutku kasar sih. Jadi kayak tapi emang gitu guys prosedurnya, jadi kayak harus cepat dan tepat gitu. Emang agak menurut kita yang awam itu agak keras ya, kayak agak kasar, tapi itu emang gitu, kalau enggak nanti malah patah di dalam gitu guys. Jadi kayak oh my god aku kayak shock banget. Itu baru sampai suara tangnya itu ya, suara tang gigi pencabutnya itu aku sampai ke bawah mimpi guys. Besoknya aku mimpi pencabutan gigi bungsu itu masih berlangsung dalam mimpi aku guys. Jadi kayak oh my god trauma gigi bungsu guys, pencabutan kayak gitu. Habis itu nanti kalian mendapatkan kayak instruksi perawatan gigi bungsu, nanti dikasih lembar nih, nanti kalian dikasih lembar perawatan gigi bungsu itu. Jadi dalam 24 jam pertama kalian itu tidak boleh kumur-kumur terlalu keras ya guys. Jadi hanya kumur kayak gini-gini aja, gitu-gitu aja, karena nanti pembekuan darahnya itu terganggu. Jadi setelah dicabut itu nanti kalian disuruh gigit kasa
di bagian lubang tercabut itu selama 1 jam untuk membantu pembekuan darahnya berjalan gitu guys. Jadi setelah itu emang darahnya itu karena punya aku ternyata nggak dijahit ya guys, yang gigi kanan bawah, karena dia kan munculnya sudah banyak gitu, jadi nggak terlalu merobek gusi, jadi tidak dijahit, jadi emang berlubang gitu guys. Masih berdarah sih selama 24 jam pertama, emang darahnya agak banyak gitu guys. Nah setelah cabut gigi bungsu itu nanti kan kalian harus meminum obat ya guys. Jadi nanti karena aku memilih obat BPJS, jadi nanti nebusnya di RS itu juga di Sosodoro, di bagian instalasi farmasi. Nanti aku tuliskan 4 jenis obatnya itu di sini ya, yang waktu itu, dan yang harus habis itu adalah yang amoxicillin, karena amoxicillin itu adalah antibiotik. Amoxicillin kayaknya gitu ya, itu antibiotik dan harus habis agar infeksinya itu tidak meradang gitu guys. Jadi ya seperti itulah ya untuk pencabutan gigi bungsu yang bagian kanan bawah. Oke, selanjutnya adalah kontrol pertama gigi bungsu aku yang kanan bawah hasil bekas cabutan. Jadi kan itu berlubang ya karena tidak dijahit. Waktu itu kontrolnya tanggal 14 Oktober. Nah, itu kontrolnya itu ngapain aja? Nah, waktu itu kontrolnya itu cuma disemprot bagian lubangnya, gusiku yang berlubang itu disemprot dengan cairan NaCl, dan aku tidak tahu persentasenya karena itu rasanya asin ya, jadi itu sebetulnya NaCl untuk membersihkan sisa makanan dan mencegah infeksi gitu. Jadi kalian di waktu kontrol itu kalian nanti akan melihat bagian lubang, kalau yang bekas cabutnya itu gusinya berlubang tidak dijahit, nanti kalian bisa melihat ada bagian darah warnanya itu merah ke coklatan gitulah, kayak merah marun gitu, dan ada sedikit warna putih. Nah itu granula ya, granula untuk pembekuan darah. Jadi itu jangan sampai terlepas ya guys, kalau terlepas nanti malah sakit dan menyebabkan dry socket. Jadi kalian perlu hati-hati, makanya perlu hati-hati untuk berkumur tidak terlalu keras karena nanti menyebabkan lepasnya pembekuan darah itu. Nah, yang menangani penyemprotan NaCl waktu kontrol pertama itu adalah Mbak Debbie. Jadi itu dikasih pesan karena gusi aku kan berlubang ya, jadi itu kan kalau ada sisa makanan itu tidak perlu dicongkel gitu kan. Waktu itu aku mencongkel ya pakai cotton bud, jadi agak oh my god, agak nakal sekali saya karena rasanya itu kayak nggak nyaman gitu guys. Jadi aku mencongkel sedikit gitu kalau ada sisa makanan, tapi hati-hati supaya granula penyembuhan pembekuan darahnya itu tidak lepas gitu. Jadi kalau dari pesan Mbak Debbie itu boleh berkumur secukupnya aja untuk menghilangkan sisa makanannya itu. Kalau nggak hilang ya di lubangnya itu, jadi dibiarin aja. Tapi aku tetap congkel, jadi maafkan aku Mbak Dewi, aku mencongkelnya. Nggak apa sih, kan gigi aku sendiri. Jadi kalian perlu hati-hati ya menangannya, jangan kayak Oke, selanjutnya adalah cerita gigi bungsu kiri ya, karena yang gigi bungsu kananku itu kan udah dicabut, jadi aku mencabut juga yang gigi bungsu yang kiri karena dia itu udah tumbuhnya sedikit tapi masih ketutup gusi gitu guys. Jadi kalau aku biarkan mungkin dia akan menjadi kejadian yang sama seperti gigi bungsu aku yang kanan yang menyakitkanku itu ya guys. Jadi aku memutuskan untuk mencabutnya juga. Nah waktu itu prosesnya emang sama kayak yang dibius dulu, kemudian prosesnya sama lah kayak yang gigi bungsu yang kanan, tetapi ini aku merasakan ada sedikit perbedaan gitu guys dari segi bius, obat biusnya. Nggak tahu ya ini apakah mungkin dosisnya berbeda, aku nggak tahu. Jadi rasanya itu, kebasnya itu menjalarnya pelan-pelan gitu sampai di depan gitu ya guys. Jadi di depan sini sampai menjalar gitu, tapi pelan-pelan gitu. Prosesnya malah lebih pelan yang ini daripada yang gigi bungsu yang kanan gitu. Jadi menebalnya itu pelan gitu, kayak mungkin nggak tahu ya, atau kurang lama gitu dieminnya, jadi emang agak bertahap gitu kebasnya. Lalu tentu saja aku memasuki ruang operasi yang sangat menakutkan itu ya guys. Aku memasuki ruangan putih itu yang sangat menakutkan bagiku. Jadi di situ sudah siap dokter dan Mas Raffi seperti biasa. Jadi aku langsung
duduk di situ berbaring di kursinya. Lalu dan aku merasakan keanehan Mas Raffi menyetel lagu di situ kayak wow, menyetel lagu apa-apaan ini? Seperti itu. Ternyata feelingku benar dan aku itu yang gigi bungsu kiri aku itu dijahit guys. Jadi kayak prosesnya lama. Jadi Mas Raffi itu menyetel lagu supaya tidak kerasa gitu ya guys. Yang gigi bungsu kiri aku yang bawah itu kan kasusnya masih tertutup gusi sedikit gitu ya. Jadi perlu penyobekan gusinya dan aku merasakan waktu itu malah kayak gigi aku itu didorong dalam banget, lalu dicongkel. Jadi nggak dicabut guys, rasanya itu malah dicongkel gitu. Cuma ngedorongnya itu kayak sakit banget guys, kayak dorongnya itu kayak dalam banget gitu kayak. Aku itu menahan kayak, aku nggak nangis, cuma kayak menahan sakit aja gitu guys sampai. Oh my god, ini sakitnya malah sakit banget dari yang kanan gitu. Nah, waktu itu dicongkel, habis itu, nah aku merasakan keanehan lagi. Kok habis dicongkel diem aja nih? Ternyata Dokter Ferdian menjahit gusiku guys. Jadi, waduh dijahit nih. Kayak aku, aduh gimana nih? Terus dijahit ya. Itu ditusuk jarum jahitnya, tapi aku nggak ngerasain sakit ditusuk jarumnya. Tapi aku merasakan benangnya itu melalui lidahku gitu kan. Jadi kayak benangnya itu panjang gitu guys. Jadi kayak ditusuk kayak ngejahit gitu. Nah, habis itu udah ya seperti biasa itu kayak ada suara berisik penyedot darahnya, kayak penyedot darah di gusi itu yang suara berisiknya seperti itu ya guys. Oke, jadi yang untuk yang kiri bawah gigi bungsu aku itu merasakan karena dia itu dijahit ya guys. Jadi aku merasakan itu sakitnya ini emang sakit banget ya karena dia itu dijahit. Jadi aku tidak bisa membuka mulut lebar kayak gitu, nggak bisa kayak gitu doang. Karena dia itu sakit ya dan dia itu nelennya juga sakit. Jadi dia itu rasanya sakitnya itu hampir sama kayak waktu gigi aku bengkak itu guys. Jadi rasanya sakitnya itu sama gitu ya guys, kayak nggak bisa nelen, cuma nggak pusing, cuma sakitnya itu cuma di dalam rahang aja sampai tenggorokan aja guys. Jadi kayak ya tidak apa-apa lah. Dan di situ karena dari beberapa review ya, dia itu saudaraku itu sampai pipinya itu bengkak gitu ya guys karena dia dijahit, tapi aku tidak merasakan bengkak di pipi gitu, cuma biasa aja, tapi aku malah bengkak di gusinya. Jadi kayak gusinya itu kayak ya bengkak sedikit gitu di bagian area jahitan. Jadi kalau aku menutup mulut biasa, jadi itu gigi atasnya itu kegesek di area jahitan itu ya guys. Jadi aku tidak bisa menutup mulut biasa kayak gini, jadi aku perlu kayak membuka sedikit gitu. Nah, karena dia itu agak bengkak sedikit di gusiku, jadi aku perlu meminum obat kan ya. Waktu itu aku udah meminum obat dan reda itu sekitar berapa ya, 3 harian kayaknya, 3 harian itu udah reda. Jadi kayak udah mau datar gitu gusinya, bengkaknya, jadi aman lah ya. Jadi kalian harus minum obat ya. Jadi kalian kalau di bagian sini melihat jangkrik itu maafkan ya karena di sini ada musim jangkrik itu guys, jangkriknya di situ. Jadi maafkan ya banyak jangkrik di sini. Nah, TMI, jadi pas waktu cabut gigi kiri bawah itu, aku juga mengalami sebuah kejadian yang tidak terduga. Motor aku bocor guys sebelum berangkat. Jadi kayak astagfirullahaladzim, dari yang pertama cabut sama yang kiri ini cabut ternyata mengalami kejadian yang emang di luar ekspektasi aku. Jadi kayak ya sudahlah, aku sabar. Aku tidak tahu apakah ini peringatan atau apa dari Allah. Jadi aku menjalannya dengan baik meskipun deg-degan gitu ya guys. Jadi kayak ya sudahlah ya. Dan waktu itu juga aku ketinggalan kereta karena proses antrian obatnya itu sangat banyak ya. Jadi aku juga ketinggalan kereta dan hampir tidak bisa pulang dan hampir kehujanan deras. Tapi untungnya ada mas-mas yang baik yang nunjukin aku transportasi Elf yang bisa aku naikin untuk pulang ke rumah. Jadi aku aman sampai pulang ke rumah dan ternyata hujannya itu deras banget sampai tengah malam. Jadi untung aja aku nggak nungguin bis di situ ya guys. Kalau aku nungguin bis aku nggak bisa pulang gitu pasti. Oke, jadi 4 hari kemudian itu bengkaknya berkurang seiring dengan habisnya dexamethasone. Jadi obatnya itu habis dan bengkakku itu sudah berkurang dan aku melihat ada
warna putih di sekitar jahitan gitu, tapi rasanya itu masih ketarik benang gitu guys, jadi kayak agak tidak nyaman gitu ya kalau dijahit. Nah 10 hari kemudian itu gusi aku udah rasanya tertutup gitu ya guys, karena aku melihat itu jahitannya kayak menyatukan 3 retakan gusi aku, jadi kayak 2 retakan itu udah nyambung gitu, jadi udah lumayan kuat ya 10 hari itu. Jadi aku udah makan yang pedes guys. 10 hari itu aku memakan samyang buldak keju dan tteokbokki. Amazing sekali ya, aku sudah tidak tahan karena kan waktu cabutnya itu emang nggak boleh makan yang pedes-pedes gitu ya, karena merusak pembekuan gitu. Jadi makannya itu 7 hari aku udah makan pedes sedikit gitu guys, lalu 10 hari aku makan tteokbokki buldak cheese, dan aku 10 hari itu aku udah bisa mangap normal dan bisa teriak-teriak dan menyanyi seperti biasa. Seperti ini guys, kalian lihat. Oke, selanjutnya tanggal 3 November itu aku dijadwalkan untuk kontrol yang kiri bawah. Jadi itu sama prosesnya kayak yang kanan, disemprot NaCl, kemudian kata Mbak Debbie itu udah boleh makan di sisi kiri. Jadi karena aku masih kurang nyaman ya makan di sisi kiri, jadi aku nggak makan di situ dulu setelah kontrol pertama. Jadi kayak karena masih ada benangnya gitu, rasanya tidak nyaman gitu dan bersihnya susah guys kalau aku makan di situ. Jadi aku masih makan di bagian yang kanan gitu ya guys. Jadi waktu pencabutan itu yang kiri bawah juga yang kanan ini kan aku berlubang kan gusinya itu, jadi dia itu udah menyempit gitu, udah mau menjadi gusi baru gitu guys. Jadi kayak aku mengamati perubahan gusi aku menjadi mau menutup lagi. Jadi amazing. Nah 14 November adalah lepas jahitan yang bagian gigi kiri bawah. Jadi wow, aku sangat senang sekali karena harus melepas jahitan itu, karena jahitan itu merasa tidak nyaman gitu guys kalau aku makan, jadi kayak aneh gitulah rasanya di dalam mulut. Di akhirnya aku lepas jahitan dan ternyata yang melepas jahitannya adalah Dokter Ferdian dan Mas Raffi lagi. Jadi lu kira itu yang lepas jahitan Mbak Debbie sama kayak kontrol pertama, ternyata yang melepas adalah dokternya lagi. Jadi aku mikir, oh iya kan yang menjahit dokternya, masa yang lepas asistennya, gitulah ya. Ya jadi yang melepas jahitannya itu Dokter Ferdian sama Mas Raffi. Nah itu pelepasannya di ruang terbuka guys. Jadi kan ada 3 ruangan ya untuk bedah mulut itu. Jadi ada yang ruangan pertama pengecekan, di ruang pengecekan gitulah, itu ruangannya terbuka, ada kursi gitu, jadi lepas jahitannya di situ, jadi bisa dilihat orang guys, karena di depannya itu ada kursinya, jadi di situ menunggunya. Nah aku itu dilepas jahitannya itu cuma di gunting aja, terus ditarik sedikit gitu. Nah emang lahnya agak sakit sedikit karena ditarik benangnya dan berdarah sedikit aja. Terus habis itu aku kumur di kamar mandi, jadi udah waktu itu langsung berhenti darahnya, karena darahnya itu keluar sedikit waktu dicabut jahitannya. Jadi yeay, aku bebas, udah bisa makan di situ lagi. Jadi aku memutuskan untuk makan di sisi kiri itu setelah 3 hari lepas jahitan. Ini udah 2 hari, jadi besok aku akan makan di sisi kiri. Meskipun kayaknya aku merasakan masih ada sedikit retakan gusi gitu yang belum menyatu, jadi mungkin udah aman karena yang retakan besarnya itu udah nyatu guys. Jadi besok aku akan makan dia sisi kiri. Yeay, akhirnya aku bebas, jadi aku bisa makan normal lagi, karena itu makan normal adalah impianku ya guys, karena waktu sakit itu emang agak tersiksa makanku, jadi kayak harus makan bubur, harus makan yang lembut, itu bukan aku banget, aku suka makanan yang keras. Jadi kayak akhirnya aku bisa merasakan makan yang enak itu setelah gigi aku itu sembuh gitu ya guys. Kalian makan makanan itu yang kayak dioper ke kanan ke kiri itu emang rasanya enak banget guys. Kalau makan di sisi cuma di sisi kanan aja atau sisi kiri aja itu rasanya nggak enak gitu ya guys. Jadi makanan yang enak tuh jadi rasanya tidak enak, jadi kayak aduh tidak apa-apa lah ya, sakit sebentar nanti juga sembuh lagi, ya sudahlah. Itu memang konsekuensinya kalau kalian cabut gigi bungsu ya guys. Oke, overall jadi cabut gigi bungsu itu menakutkan, tapi untuk
kalian sendiri, untuk kesehatan kalian sendiri. Kalau kalian nggak pengen sakit, jadi mending dicabut aja ya gigi bungsu kalian ya guys. Jadi aku masih tersisa 2 gigi bungsu dan aku memutuskan tidak mencabut dulu. Jadi menunggu kayak, karena gigi bungsu atas aku itu kayaknya nggak kenapa-ngapa ya guys. Karena yang beresiko itu yang bawah ya guys, untuk melukai rahang kita. Jadi aku memutuskan mencabut yang bawah dulu, yang atas itu nanti-nanti aja lah. Karena kalian tahu, mencabut gigi bungsu itu sangat lama guys prosesnya. Jadi untuk kalian itu, kalau kalian pakai BPJS, kalian itu perlu menunggu. Jadi kalau kalian tidak suka menunggu, ya begitulah, sangat melelahkan untukku juga, untuk kalian juga. Tapi kalian memang harus sabar ya guys, karena yang cabut gigi bungsu kan bukan kalian doang, kan banyak orang. Jadi kayak, sudah, kalian harus menerima dengan lapang dada seperti itu ya guys, karena penyembuhannya itu kan juga bertahap. Nanti kalian kalau cabut gigi bungsu, kalian kan nggak sakit lagi. Nah, nanti kalian juga bisa mengamati perubahan gusi kalian ya guys. Jadi dari gusi yang sakit jadi gusi yang merah muda lagi, kemudian gusi yang menyempit kayak seperti itu. Nanti kalian bisa mengamati organ bagian mulut kalian gitu ya guys. Jadi kayak, oh, kayak gini ya ternyata proses penyembuhannya. Jadi kayak bagus sekali menurut aku. Oke, mungkin segitu dulu ya untuk cerita gigi bungsu aku yang mencabut dengan BPJS dengan biaya 0 rupiah. Jadi untuk kalian mungkin yang nanti mau cabut gigi bungsu juga, atau sekarang lagi merasakan gigi gusi bengkak atau gigi sakit, nanti kalian bisa komen aja di bawah. Mungkin aku bisa bantu jelasin sedikit-sedikit yang aku ketahui dari yang aku alamin, atau kalian bisa menonton lagi di video ini dengan detail, karena ini aku sudah menjelaskan dengan sedetail mungkin ya guys, apa yang aku rasakan, apa proses-prosesnya. Jadi ini udah detail banget. Nanti kalian yang masih bingung bisa langsung komen di bawah ini ya. Aku juga berterima kasih pada dokter-dokter dan staff-staff yang membantu di Poli Gigi Sosodoro Jatikusumo. Sangat ramah dan sangat profesional sekali ya guys, terutama dokter Ferdian, kemudian Mbak Debbie, Mas Harafi, Bu Nani, kemudian Bu Puji yang sudah membantu aku. Aku sampai Bu Puji sama Mbak Debbie itu sampai hafal nama aku guys. Jadi kayak, oh, Mbak Elita ya gitu. Mereka sampai hafal aku karena aku cabut gigi bungsu gitu ya guys. Jadi staff-staffnya sangat-sangat ramah sekali kalau di Sosodoro di Poli Gigi. Jadi mungkin sekian dulu ya cerita dari aku tentang proses pencabutan gigi bungsu aku. Nanti kalian bisa komen atau request video apa lagi untuk kalian yang pengen nonton. Jangan lupa buat kalian yang belum subscribe, bisa subscribe, like, komen, dan share ya di channel ini. Maafkan jika cerita aku sangat lebay dan berlebihan, karena aku ceritanya memang seperti ini ya guys. Jadi kayak, kalau kalian tidak suka, kalian bisa meninggalkan atau tidak mendengarkan cerita ini. Kalau kalian suka, komen di bawah. Oke? Sekian video hari ini, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye!